Iya. Percuma juga dia bohong-bohongan gitu. Mungkin dia bisa bohongin kamera, tapi kalau terjadi sesuatu kan malah rugi sama sekali. Benar. Ada juga selain polisi yang nawarkan, masyarakatnya juga yang kadang-kadang ikut menawarkan. Dengan etle ini tidak ada satupun yang bisa menghindar. Sejak Oktober 2018, Polda Metro Jaya telah memberlakukan tilang elektronik dengan CCTV atau elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imo nih lagi ada di Polda Metro Jaya, ketemu langsung dengan Pak Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo ya. Ini mungkin kita akan bahas-bahas soal penerapan baru dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Nah itu mengenai pembahasan e-tilang nih yang bakal jadi prioritas dari programnya Kapolri. Yaudah kita langsung tanya dengan Pak Sambodo. Kita akan berupaya untuk menambah lagi jumlah kamera yang ada di Jakarta. Ya. Nah, dengan kebijakan beliau tersebut, tentu ini menjadi motivasi kami untuk memperluas lagi pelaksanaan electronic traffic law enforcement di Jakarta. Beberapa upaya untuk penambahannya antara lain selain kita juga mengajukan proposal kepada Pemda DKI karena ini kan bantuan dari Pemda DKI untuk mengadakan kameranya, termasuk juga dengan pihak Transjakarta. Rencana nanti ada kurang lebih sekitar 20-an kamera di 10 koridor busway. Kemudian juga dengan para pengelola jalan tol. Sehingga nanti pengendara-pengendara yang melewati jalan tol ketika dia speeding atau ngebut melewati batas kecepatan yang diperbolehkan di jalan tol, itu juga nanti akan tertangkap oleh kamera. Tahan, Mia. Oke. Jadi ini jadi udah nggak ada tuh polisi-polisi yang berdiri di pinggir jalan gitu Pak ya? Tetap ada, tetapi mereka heavy-nya atau lebih kepada pengaturan lalu lintas, terutama untuk memperlancar arus. Berarti kan sebenarnya kan masyarakatnya gini loh, kalau untuk ada tahu-tahu pada polisi nongkrong di jalan, itu udah putar balik, itu sebenarnya udah nggak ada ya untuk polisi yang benar-benar yang mau operasi. Ya karena kan di Jakarta ini kan akhir-akhir ini juga apalagi pas musim hujan gitu kan, ini kepadatannya kan luar biasa, sehingga dengan adanya e-tilang ini maka anggota bisa lebih berkonsentrasi untuk mengatur lalu lintas daripada sekedar hanya untuk menangkap pelanggaran terjadi. Apa yang diobrolin sih? Mana gue tahu. Nah soal untuk denda administrasi ini mungkin lebih ribet apa lebih mudah sih adanya e-tilang ini? Sebetulnya jauh lebih mudah. Artinya ketika seorang pengendara itu tertangkap oleh kamera, maka hasil tangkapan kamera itu nanti akan kita cocokkan dengan data base kendaraan yang ada di kita. Kalau misalnya tercapture misalnya kendaraan warna hitam dengan merek tertentu, dicek di database kita ternyata sama, maka kemudian kan ada alamatnya. Nah, si kamera kita itu namanya ANPR, Automatic Number Plate Recognition. Jadi secara otomatis mampu mendeteksi plat nomor. Iya. Sehingga ketika dengan plat nomor, maka akan muncul database-nya ketika sesuai, maka seketika juga kita begitu pencet print, itu sudah keluar surat konfirmasi, dan nanti tinggal kita kerjasama dengan pihak ketiga, kantor pos dan sebagainya untuk mengirimkan surat konfirmasi itu ke rumah. No. Alamat di STNK sesuai dengan alamat yang ada di STNK. Oke. Nah, nanti setelah menerima itu di surat itu ada fotonya, ada waktu, jam, tempat dan sebagainya, termasuk alat buktinya. Nah, ketika yang bersangkutan mengakui itu, dia melakukan konfirmasi kepada nomor telepon yang sudah tertera di surat itu. Ya Pak, saya akui saya salah. Nah, nanti dari itu dia akan diberikan kode briva. Kode briva itu tinggal bayar, bawa KTM, bayar, selesai. Jadi dia tidak perlu datang ke sidang dan sebagainya. Nah, dengan tilang manual, yang bersangkutan harus ikut sidang tilang. Nah, itu yang jadi sebetulnya mungkin masih lebih ribet untuk yang tilang manual ya. Gitu. Jadi tidak ada sidang dong ya? Kalau tidak ada sidang. Tidak ada sidang ya? Kecuali kalau dia misalnya menyatakan bahwa Pak,
ini mobil saya sudah dijual, atau Pak mobil saya ini bukan mobil saya Pak, mobil saya jam sekian itu saya ada di rumah, bukan lagi ada di jalan ini. Nah itu dia perlu dikomunikasikan dengan petugas. Dan dia datang ke posko Esle yang di Pancoran, menunjukkan paling tidak membawa bukti-bukti menjelaskan bahwa memang pada jam segitu saya ada di rumah, tidak berada di tempat lain. Bang Imas sempat tuh melakukan riset sedikit, dia nyoba nih pakai kendaraan yang pajak udah mati lah. Cuman ketika melewati di depan kamera itu kok beberapa hari kemudian tidak datang nih surat tilang itu. Pajak memang tidak termasuk pelanggaran yang bisa ditangkap oleh kamera. Gitu. Jadi ada 6 pelanggaran yang bisa ditangkap oleh kamera. Yang pertama adalah pelanggaran tidak menggunakan seatbelt. Tidak menggunakan seatbelt. Yang kedua, pelanggaran menggunakan handphone ketika berkendara. Handphone tuh handphone. Yang ketiga, pelanggaran stop line, garis berhenti. Sama sepeda motor itu yang suka lewatin garis berhenti ketika lampu merah. Itu harus persis di belakangnya garis. Yang keempat itu adalah pelanggaran stop light, stop lampu merah. Jadi ketika misalnya lampu merah masih berobos pasti kejepret ke foto. Yang kelima pelanggaran ganjil genap. Nah, yang keenam pelanggaran jalur busway. Nanti pelanggaran itulah yang bisa tertangkap oleh kamera. Tapi ada juga pengguna yang mungkin bandel, manipulasi kayak misalnya seatbelt atau nggak dipasang cuma dipegangin doang. Itu ada sih nggak kayak gitu? Ketahuan nggak sih? Artinya begini ya, menggunakan seatbelt itu kan bukan untuk kepentingan polisi. Menggunakan seatbelt itu kan untuk kepentingan keselamatan kita sendiri gitu. Jadi percuma juga dia bohong-bohongan gitu. Mungkin dia bisa bohongin kamera, tapi kalau terjadi sesuatu kan malah rugi sama sekali. Benar. Izin benar Pak. Mikir. Wah, ini rawan sekali, jumlah yang pelanggar lebih banyak nih ketimbang yang konvensional dong kan, ketangkep kamera terus nih. Iya, dulu sebelum COVID itu sekitar 600 sampai 800 pelanggar per hari. Surat yang kita kirim ke rumah. Tapi pada masa COVID separohnya. Kenapa? Karena pada saat COVID kan PSBB ganjil genap tidak berlaku. Jadi pelanggaran ganjil genap tidak kita tindak, tapi 5 pelanggarannya tetap kita tindak. Iya. Jadi makanya angkanya turun karena pelanggaran ganjil genapnya cukup banyak soalnya. Nah, ini agak pertanyaan yang agak sensitif nih. Dengan ada e-tilang ini berarti mengurangi polisi-polisi yang pungli dong nih. Oh ya. Paling tidak ada 2 keuntungan pertama. Yang pertama dari sisi transparansi dan akuntabilitas. Ini kan mengurangi terjadinya interaksi antara petugas dengan masyarakat. Artinya mengurangi kemudian terjadi negosiasi, pungli dan sebagainya. Ya, karena ada juga selain polisi yang nawarkan, masyarakatnya juga yang kadang-kadang ikut menawarkan. Ada juga selain polisi yang nawarkan, masyarakatnya juga yang kadang-kadang ikut menawarkan. Sini ngopi. Nah, yang kedua di era pandemik ini luar biasa, mengurangi terjadi interaksi antara petugas dengan masyarakat, berarti mengurangi kemungkinan terjadinya penularan. Kadang kan banyak OTG, mungkin bisa saja petugasnya OTG atau masyarakat OTG terjadi komunikasi. Nah, dengan adanya kamera ini maka mengurangi kemungkinan terjadinya penularan antara petugas masyarakat atau dari masyarakat ke petugas. Polisi itu sebenarnya segan nggak sih kalau pelanggar itu juga rekam sendiri, bahkan itu juga komandannya gitu, tahu nggak aparat TNI gitu sebenarnya? Oh sama, di equality before the law, equality before the law. Dengan etle ini tidak ada satupun yang bisa menghindar. Kalau ada kendaraan dinas TNI Polri yang tertangkap, maka itu akan kita kirimkan ke Divpropam Polri atau Puspom TNI supaya itu diteruskan ke kesatuannya. Bahkan kalaupun misalnya dia plat merah, tanda kendaraan pemerintah itu kita kirim ke instansi yang bersangkutan. Makanya transparansi dan akuntabilitas dengan tilang etle ini luar biasa memang. Tuh, jadi semua itu kena tilang yang pelanggar lalu lintas kayak gitu, benar kata Pak Sambodo benar bilang. Ya udah ini, tadi kan sempat ngobrol juga, udah lengkap tuh kayak e-tilang sendiri nanti akan bakal diterapkan bulan apa? Maret ya? Kalau yang 57 kamera kan udah berjalan dari udah berjalan berarti ya? Sudah operasional. Yang penambahannya 50 kamera lagi yang nanti rencana tahun 2021. Ya udah nih buat bagi para pelanggar bagi para pengguna jalan di jalan ibu kota nih,
Pokoknya kalian jangan sampai melanggar lalu lintas ya, biar nggak kena tilang juga, dan mungkin biar kalian tuh makin tambah tertib nih. Ya udahlah, pokoknya polisi lalu lintas di DKI Jakarta di sini biar makin gocer seret. Terima kasih Pak Sambodo. Iya, jedah.